Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Yahya MPD akan menampilkan proposal bisnis yang telah kami susun. Produk yang kami pilih yaitu es krim goreng. Sebelum masuk kepada pemaparan materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama, Fadila S dengan NIM 1905-9151. Yang kedua, saya sendiri, Mia Audina, 203126. Yang ketiga, Sustari dengan NIM 203035. Berikutnya, kita masuk kepada... Mohon maaf. Selanjutnya, berikut pembahasan dari proposal bisnis yang telah kami buat, yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 analisis produksi, bab 3 analisis SWOT, bab 4 analisis keuangan, bab 5 analisis pasar, bab 6 penutup. Berikutnya kita masuk kepada pemateri pertama, yaitu kepada rekan saya Fadila, dipersilakan. Yang pertama itu pendahuluan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua visi dan misi usaha, yang ketiga tujuan, dan keempat manfaat usaha. Lanjut, Kak. Selanjutnya itu latar belakang dari bisnis es krim goreng. Di era sekarang, banyak penjualan es krim beredar di mana-mana, serta ditemukan di tempat-tempat yang sering kita kunjungi seperti mal, pantai, tepi jalan, minimarket, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat proposal mengenai usaha penjualan es krim yang berkembang di industri makanan. Pada umumnya, usaha-usaha penjualan es krim menjual produk-produk yang sering dijumpai di lingkungan sekitar. Akan tetapi, menu yang akan dikembangkan memiliki tampilan berbeda, yaitu es krim goreng. Es krim ini mempunyai varian rasa, sehingga pelanggan dapat memilih sesuai rasa yang sesuai dengan pilihannya. Selain itu, dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik orang yang sudah tua, muda, maupun anak-anak. Ketika cuaca terasa panas, es krim goreng sangat cocok sebagai makanan penyejuk atau pendingin tubuh, dan bentuknya yang tentu bisa menarik minat pelanggan. Silakan kepada Fadila untuk melanjutkan membacakan materi berikutnya. Next, Kak. Next slide, Kak. Sudah, Bang. Jalan. Iya. Kak. Pulang lagi. Itu visi dan misi usaha. Yang pertama, visi itu yang pertama agar masyarakat lebih mencintai produk dalam negeri. Yang kedua itu menciptakan sebuah usaha yang berkualitas. Yang ketiga, menjadikan produk yang memiliki rasa enak, lezat, dan bersaing di pasaran. Yang kedua itu misi, yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua memberikan kualitas terbaik.
Yang ketiga itu memperkenalkan produk kepada semua kalangan masyarakat. Dan yang keempat, menjadikan produk sebagai pilihan utama bagi setiap pelanggan. Next, Kak. Sudah, Bang. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama itu menambah pengalaman dan wawasan mengenai kewirausahaan dalam melakukan satu kegiatan usaha. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang ketiga, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, itu mengembangkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu manfaat dari usaha es krim goreng. Yang pertama dari sektor ekonomi, yaitu produk ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapatkan cukup besar. Yang kedua, menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan. Yang ketiga, kualitas produk dijaga dan dijamin kesehatannya. Yang kedua itu di bidang sosial. Yang pertama, jika usaha ini berkembang pesat, maka adanya perekrutan karyawan baru sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua itu keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha, yaitu dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis. Lanjut yang kedua yaitu bab 2 analisis produksi, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu produk dan yang kedua harga produk. Yang pertama itu produk. Es krim goreng merupakan menu utama dalam menjalankan usaha kuliner ini. Dapat dikatakan sebagai unggulan karena banyak diminati oleh berbagai kalangan di masyarakat, terutama kalangan anak muda maupun kalangan dewasa. Adapun varian rasa es krim goreng yang akan dipasarkan dalam usaha kali ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama coklat, yang kedua vanila, dan yang ketiga strawberry. Selain itu terdapat beberapa topping yang tersedia, antara lain yang pertama keju, Oreo, coklat, Milo, dan Pocky. Dengan memiliki berbagai varian rasa dan topping, maka masyarakat dapat memilih rasa yang diinginkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Produk yang dijual baik untuk konsumsi pelanggan dan tidak merusak kesehatan. Yang kedua itu harga produk. Harga produk yang ditawarkan bervariasi, tergantung dari rasa dan topping yang diinginkan oleh pelanggan. Berikut daftar harga yang telah ditetapkan sebagai berikut. Coklat itu seharga 10.000, vanila seharga 10.000, strawberry seharga 10.000, sedangkan kombinasi dua rasa seharga 15.000, dan kombinasi dua topping seharga 15.000. Terima kasih kepada rekan saya Fadila. Kita masuk kepada pemateri kedua, kepada rekan saya Sustari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bahas mengenai bab 3, yaitu analisis SWOT, terdiri satu dari faktor internal dan dua faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, satu strength atau kekuatan, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, harga dari produk terbilang cukup murah sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau pelanggan. Dua, es krim goreng rasa yang lezat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya terjamin. Tiga, keunikan terletak pada nama sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk mencoba produk yang ditawarkan. Keempat, dengan varian rasa dan topping membuat pelanggan dapat memilih sesuai dengan selera masing-masing. Kedua, weakness atau kelemahan. Satu, membutuhkan bahan-bahan yang berkualitas sehingga membutuhkan modal yang banyak. Kedua, permintaan dan pelanggan akan menurun jika cuaca sedang buruk. Tiga, lokasi yang kurang ramai dilewati oleh masyarakat membuat penurunan terhadap permintaan. 4, faktor kenaikan dari harga bahan-bahan yang membuat harga produk ikut naik sehingga membuat penurunan pelanggan. Selanjutnya moderator.
Selanjutnya yaitu faktor eksternal, satu opportunities yaitu peluang atau kesempatan, satu es krim goreng yang bisa dinikmati oleh usia dewasa hingga anak-anak sehingga pasar sasarannya mencakup semua kalangan di masyarakat. Dua, lokasi yang strategis dapat menarik masyarakat untuk membeli produk dan peluang terjualnya sangat mudah. Tiga, karena cuaca di Indonesia yang panas cocok dengan produk yang dijual. Kedua, threats atau ancaman. Satu, terjadinya kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada naiknya harga produk sehingga peminat akan berkurang. Dua, adanya persaingan usaha yang cukup banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam menjalankan usaha akan memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua pelanggan. Selanjutnya, bab 4, yaitu analisis keuangan. Terdiri dari 3 pembahasan, yaitu 1, pembelian bahan baku dasar, kedua, biaya bahan baku, dan ketiga, proyeksi laba. Satu, pembelian bahan dasar atau investasi awal. Adapun barang-barang yang perlu dibeli, yang pertama kompor gas, kuantitas 1 buah, harga per barang 250.000, harga total barang yaitu 250.000. Yang kedua, tabung gas atau gas seharga kuantitas 1 buah, harga per barang 70.000 dan harga total per barang 70.000. Kuali penggorengan, kuantitas 1 buah, harga per barang 150.000, total harga per barang yaitu 150.000. Selanjutnya ada alat penjepit makanan, kuantitas sebanyak 2 buah, harga per barang 20.000, harga total barang 40.000. Selanjutnya saringan minyak, kuantitas 1 buah, harga per barang 15.000, total harga barang 15.000. Kain lap, kuantitas sebanyak 2 buah, harga per barang 5.000, harga total barang yaitu 10.000. Total biaya investasi awal sebesar 545.000. Selanjutnya biaya bahan baku. Yang pertama, barang yang perlu dibeli yaitu roti tawar, kuantitas 1 bungkus, harga per barang 20.000, harga total barang yaitu 20.000. Selanjutnya telur ayam, kuantitas 5 buah, harga per barang 2.000, harga total barang 10.000. Selanjutnya coklat, kuantitas 30 gram, harga per barang 10.000, harga total barang 10.000. Selanjutnya Oreo, kuantitas 67 gram, harga per barang 8.000 dan harga total barang 8.000. Barang selanjutnya yaitu keju, kuantitas 35 gram, harga per barang 5.000, harga total barang itu 5.000. Nama barang selanjutnya Milo, kuantitas 22 gram, harga per barang 3.000, harga total barang 3.000. Selanjutnya minyak goreng, kuantitas 1 liter, harga per barang 30.000, harga total barang 30.000. Sabun cuci peralatan, kuantitas 1 botol, harga per barang 15.000, harga total barang 15.000. Jadi total biaya bahan baku per hari sebesar 101.000 dan total biaya bahan baku per bulan atau selama 30 hari yaitu 3.030.000. Selanjutnya proyeksi laba rugi, asumsi penjualan per hari yaitu 50 cup es krim goreng, harga per buah 10.000, pendapatan per hari jika terjual 30 buah yaitu 300.000, pendapatan per bulan atau selama 30 hari yaitu 9 juta.
Bulan pertama penjualan per bulan yaitu 9 juta, total biaya 3.575.000 dan keuntungan yaitu 5.425.000. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Untuk pemateri terakhir, saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 5, analisis pasar. Analisis pasar terdiri dari yang pertama yaitu target pasar. Dalam target pasar ini mencangkup yang pertama penggemar es krim dan penggemar cemilan. Yang kedua, kalangan anak-anak, anak muda, dan kalangan dewasa. 2. Lokasi usaha, yaitu seperti tempat strategis di pinggir-pinggir jalan utama dan tempat keramaian lainnya. 3. Persaingan usaha. Persaingan usaha sangat ketat karena banyaknya penjual es krim lainnya. Tetapi dibutuhkan kreativitas dari penjual untuk bisa bersaing. Yang keempat, sasaran produk. Yang keempat, sasaran pembeli. Dalam sasaran pembeli mencangkup semua lapisan masyarakat. Berikutnya, strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini, yang pertama mencangkup dari mulut ke mulut, yang kedua itu dengan media sosial. Materi selanjutnya yaitu bab 6 penutup. Dalam bab 6 ini mencangkup yang pertama kesimpulan, yang kedua saran. Baiklah, di sini kesimpulannya yaitu es krim goreng merupakan jenis makanan yang biasa dijadikan sebagai makanan penutup atau dessert maupun hanya sebagai cemilan. Es krim goreng ini mempunyai varian rasa sehingga pelanggan dapat memilih rasa yang sesuai dengan pilihannya. Selain itu, dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik orang yang sudah tua, muda, maupun anak-anak. Berikutnya, saran. Untuk menjaga kualitas produk dari usaha ini tetap terjaga dan dapat bersaing di pasaran, maka yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menyediakan varian rasa yang baru agar pelanggan tidak merasa bosan. Yang kedua, menerapkan sistem 3S, senyum, sapa, dan servis dalam melakukan usaha. Yang ketiga, menjaga kebersihan tempat agar produk tetap bersih dan rapi. Di sini sudah terdapat lampiran dari produk yang kami pilih. Di sini sudah ada gambar dari es krim goreng. Di sini es krim goreng dengan varian rasa es krim goreng Oreo. Sekian presentasi mengenai pemaparan proposal bisnis dari kelompok kami. Terkurang terlebih kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.